sebagai pengamat. Anda itu juga sebagai pelaku. Jadi kalau perlu saya jelaskan lebih lagi. Kalau kita membahas soal musik, kita kembali disebut musik metafakta. Kalau meta itu kan dari bahasa kamus bahasa meta itu gaya, artinya melampaui. Apa yang dilampaui? Melampaui sebuah paradigma konvensional menjadi sebuah fakta yang menjadi sebuah realita. Artinya bisa jadi hal-hal yang sekarang belum ditemukan, belum diteliti, tapi menghasilkan fakta. Tapi kita harus kembali lagi, Gus, bahwa apapun yang terjadi dengan produk SD, produk SD ini yang sering digoreng sama netizen itu hanya rokok. Padahal produk SD ini banyak, mulai Wedang Salam, kopi SD, Sebentar Pak Puri, itu semua produk SD. Dan saya SD itu nggak cuma rokok, bukan. Loh, wedangnya orang tahu tekan kene. Itu. Aku udah tahu Pak. Wedang apa namanya? Wedang Salam. Pabriknya di mana itu? Ya di Jombang. Di pabrik rokok itu juga. Ada bukan di pabrik rokok ya pabrik rokok. Ada kita mau produksi ditanam sendiri dan pemberdayaan petani. Ada tempatnya. Ada pemberdayaan Wedang Salam, teh puri, kopinya juga ada. Juga ada. Sebentar Pak. Kameramen. Ini harusnya diinvestigasi. Biasane nek bar diinvestigasi awake dhewe diteri ngono kuwi. Akeh ana teh, ana kopi. Berarti dia meneno, mari menang lagi. Ngomong apa, mbok ngomong bahasa Indonesia yang nolak orang mudeng meneh ya apa? Oh besok, oke. Ya wes, keting aku. Oke lanjut Pak. Jadi ketika kita ngomong sebuah produk SD itu ya kembali ke sehat tentrem. Nah sehat tentrem itu bisa jadi sebuah sehat tentrem melalui musik, bisa bagi para perokok juga melalui menikmati rokok kretek SD bagi yang memang sudah biasa merokok. Oke. Namun bagi yang tidak pernah dan tidak biasa dan tidak mau merokok, maka ada produk-produk SD yang juga mempunyai fungsi untuk kesembuhan. Kopi SD, coklat SD, susu SD, Wedang Salam SD, teh puri, ya, coklat SD ada. Nah, itu biasanya saya gunakan ketika ada pasien anak-anak, mulai pasien yang hidrocephalus, pasien yang anak-anak yang lambat bicara, yang tulang sendinya mengalami gangguan, kita gunakan coklat SD. Tidak serta-merta bahwa ketika metafakta itu SD berarti pengobatannya harus selalu dan melulu pada rokok SD. Itu yang salah kaprah. Itu yang digoreng. Nah, kenapa saya bisa mengatakan begitu? Mulai SD itu muncul di tahun 2013 hingga sekarang 2022, tiap hari kami di Surabaya kedatangan pasien dengan berbagai macam keluhan. Dan tentu saja tidak semua pasien selalu saya sarankan untuk merokok SD. Kenapa? Tidak semua itu perokok. Pertama, kalau mereka memang perokok, malah kita suruh menghentikan rokok-rokok konvensional, rokok-rokok yang biasa yang merugikan kesehatan. Berarti artinya ini rokok herbal. Nah, apa ada rokok yang tidak herbal? Masuk rokok toko plastik, Gus? Oh iya. Semua rokok pasti tembakau. Sebentar Pak, herbal itu artinya apa sih Pak? Herbal itu artinya sesuatu bahan yang dari tumbuh-tumbuhan. Kecuali itu disebut herbal, tumbuh-tumbuhan. Nah, rokok ono sing teko seng, teko aluminium, berarti gak rokok herbal. Kalau kita ngomong rokok ya semua herbal. Namun SD ini mempunyai teknologi metafakta yang di dalamnya tidak serta-merta hanya berisi tembakau dan cengkeh. Dan itu memang kalau jenengan lihat dari jurnal ilmiah bahwa tembakau, cengkeh, mahkota dewa, batu sauda itu mempunyai fungsi yang berbagai macam yang bila dipadukan dengan dosis yang tepat itu bisa menjadi sebuah obat. Tapi tidak serta-merta bahwa produk SD dalam melakukan percepatan kesembuhan itu melulu hanya dengan merokok. Itu yang salah.
ada kopi. Kopi pun ada kopi bintang 1, bintang 2, bintang 3, macam-macam. Makanya kenapa saya sering untuk pasien ada saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran tulang sendi, itu semua mempunyai obat-obat yang dimana ada dosisnya. Karena jujur saja yang disebut obat harus melalui 5T1W. Artinya apa? Tepat di dalam dosis, tepat di dalam pemberian, tepat di dalam mendiagnosa penyakit dan penderitanya. Baru satunya waspada. Apakah menimbulkan efek samping atau enggak? Dan tentu saja ketika kita ngomong efek samping, jenengan boleh cek semua obat-obat. Artinya ada aturannya. Ada aturannya. Bro, berarti begini, modho kowe nek nguntal, makan nasi itu nguntal tuh, nyekek basa kasare. Aja ditiru ya. Itu harus ada aturannya. Makanlah yang teratur. Karena apa? Kalau makan nasi pun kalau terlalu berlebihan ya kemlekaran wetenge loro. Nek muntah hukume haram. Padha wae ngono kuwi. Nggih, lanjut Pak Iwan. Ya, nggih. Oleh sebab itu kita harus mengakui bahwa apapun testimoni yang dikeluarkan oleh saudara-saudara teman-teman kami dengan pasien-pasien penyembuhan kanker, diabetes, dan itu sudah bukan hanya puluhan tapi ratusan. Boleh dicek tiap hari ada pasien yang terapi di tempat Surabaya, di tempat kami. Itu pun bahkan nyun sewu, kejadian yang saya alami sendiri itu mertua saya, Gus. Mertua saya itu pada waktu itu kena stroke berbarengan dengan corona. Saya terapinya karena beliau berada di rumah sakit, itu nggak mungkin menggunakan produk-produk SD karena semua dilakukan oleh dokter. Saya menggunakan musik metafakta, musik oksitron, karena oksitron sendiri sebenarnya jarang di kulik. Adalah oksitron itu singkatan oksigen dan elektron. Kenapa? Kita harus kembali pada basic bahwa tubuh manusia ini berasal dari jutaan, triliunan sel. Dari sel yang berkumpul menjadi sebuah jaringan, jaringan berkumpul menjadi organ, organ berkumpul menjadi sistem organ, dan semua bergerak. Sel sendiri pun ada proton, elektron, neutron. Bila mana di setiap bagian, di setiap sel ini tidak sehat, maka sel-sel tidak akan mengalami regenerasi. Nah, regenerasi sel itu karena sel itu mempunyai frekuensi. Frekuensi itulah yang harus disinkronkan. Jujur, kalau kita ngomong dunia frekuensi, musik itu pasti masuk frekuensi karena suara itu pakai frekuensi dengan satuan hertz. Waduh, saya Pak. Udah sih malah ngeluhnya ini ya, Bro. Saya sebentar lagi Pak Iwan. Oh iya, ini harus saya jelaskan secara ilmiah ya. Bro, buasku mumet yakin ilmu kelas tinggi. Ono tekan apa mau? Malah harus nganti ora iso aku. Yang penting sampean mudeng ya. Aku ora mudeng ora apa-apa, yang penting kowe mudeng lah. Oke, lanjut lagi. Ini baru konkret ini konkret ini. Agak masuk tapi aku lali. Agak paham tapi lupa gitu. Lanjut Pak Iwan. Ya, makanya kita kembali bahwa di dalam dunia ini ada holistic medicine. Artinya ketika kita melakukan pengobatan secara holistik, kita memandang manusia bukan hanya dari fisiknya saja. Ada sebuah eksistensi entitas fisik di dalam tubuh manusia, mulai dari pikirannya, mentalnya, jasmani dan spiritualnya. Nah, itulah yang harus dibenahi secara total. Kalau kita dengan pakai ukuran hertz, pandemi misalnya, itu mempunyai hertz yang rendah. Sementara bumi sendiri, kalau kita lihat itu gerakannya 24,7 hertz. Orang yang sakit, orang yang mempunyai nyeri itu hanya 0,1 hertz. Sementara orang yang sehat itu berada di 205 hertz. Kita tertawa, kita bersyukur, vibrasinya tinggi. Nah, kalau dengan musik kita kan santai, relax, jujur saja. Relax ya. Jujur saja, saya ini adalah musisi rock. Taunya rock. Ya. Ketika melakukan oksitron ini sudah kurang lebih 5-7 kali melakukan konser baik
di Surabaya, di Malang, dan di lain Sidoarjo dan sebagainya. Jujur ketika konser saya ini mesti bagian tukang terapi, bagian buri. Ya. Sementara peserta duduk di depan konser. Saya saja yang hanya mendengarkan musik reng-reng dengan gampangannya nongkrong sampai terapi pasien dengan konsultasi. Itu saja ketika konser sedang berlangsung dan telah berakhir, saya pun juga mengalami proses peningkatan stamina di dalam tubuh. Dan ada lagi Gus yang belum dikulik, bahwa dengan frekuensi yang dihasilkan oleh musik oksitron ini terjadi pada anak saya. Anak saya ini mempunyai EQ yang tinggi sehingga akhirnya kelasnya itu mencolok-mencolok. Padahal nyetel musik saya kalau tiap malam itu enggak musik yang keras, hanya rengeng-rengeng, bahkan mungkin ya HP dengan suara kecil. Tapi karena yang dihasilkan dari musik oksitron itu adalah frekuensi, dan frekuensi getarannya, vibrasinya diterima oleh otak, diterima oleh saraf, sehingga sel-selnya anak-anak ini akhirnya cepat meningkatkan nilai kecerdasan. Ini kenapa saya jujur, saya juga pengamat, saya pelaku mulai tahun 2013, sehingga kelinci percobaannya pasti diri saya sendiri. Frekuensi. Ya. Musik itu menimbulkan getaran ya? Getaran. Suara, bisa ya? Bisa. Itu logika berarti ya? Pasti ya, kita kalau berarti kalau ada getaran. Bro, berarti sebelum gempa bumi itu juga kayak ada frekuensi, ada getaran, ada alat-alat untuk ngukur apa itu namanya itu? Gelombang. Itu bener? Bener. Itu ilmiah itu Pak? Itu ilmiah sekali. Ini Pak Iwan ini kayak mirip-mirip Pandul, ahlinya ahli, tapi kok beliau ini lebih, wes masya Allah. Ini aku baru nyambung, tapi coba, ini netizen nyambung nggak? Netizen coba komentar, Anda paham nggak pelan-pelan? Saya itu soalnya ada yang paham, ada yang enggak. Paham nggak dari intinya? Coba komentar, paham nggak? Itu ada yang berapa itu yang nonton itu kameramen? 9. Ya? Berapa? 9. Oke, paham nggak? Dari 900 orang, 1000 orang. Jika tidak paham, bisa kita ulik ada Instagram kita ya, musik. Ada. Oksitron, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube musik, itu ada. Bisa dinikmati testimoni-testimoninya. Dan kalau enggak, silakan datang ke tempat kami praktek untuk konsultasi. Dan jujur saja, kita terima pasien itu gratis. Keren. Gratis Pak? Gratis. Masuk toh Pak? Pak, nyalain musik itu kan pakai listrik Pak? Gratis kenapa? Karena kita ini didedikasikan ST oleh sang guru kita. ST ini bawahnya rahasianya ada untuk Indonesia Raya. Nah, oleh sebab itu kita kalau sekedar untuk menyembuhkan pasien tidak dipungut biaya. Terapi gratis. Terapinya gratis. Pengobatan gratis. Pengobatannya gratis. Nak mentolong kalau dia akhirnya beli kopi, beli coklat, produknya silakan. Karena itu rezeki baru. Karena bisnisnya itu ya. Juga 80% lebih uangnya pun juga untuk membantu fakir miskin, bangun rumah layak huni sosial. Tapi kalau pengobatannya boleh dicek, silakan ke gratis sampai sembuh. Bayar relawannya? Relawannya karena kita sudah mendedikasikan hidup kita untuk kemaslahatan umat, untuk Indonesia Raya. Rezeki datang sendiri. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Oh ya, pintunya. Jadi kayak aku bro, aku nak ngundang pengajian kan kadang-kadang gratis bro, omong aku. Tapi rakyat ngomong kan balik mesti diamplopi. Orang mungkin orang dikai. Bayarannya kadang 2M Gus. Ini bayarnya 2M. Matur suwun Mas. Oh iya 2M. Wes to manut aku penak Gus. Ini bahan dokter Adil. Ya Allah. 2M. Matur suwun Mas. Oke, sudah berapa menit? 47. Pak, berarti mengenai metafakta yang tadi musik. Frekuensi harus disinkronkan karena tubuh, bumi, semua alam semesta mempunyai getaran vibrasi. Ini sudah diborong semua Pak pertanyaan saya ini. Ada yang lebih poin yang perlu disampaikan masalah musik, masalah ST, masalah
katanya ada isu di luaran sana yang digoreng, perempuan dipaksa ngerokok, lebih-lebih yang dipaksa informasinya adalah santriwati. Coba sampaikan poinnya Pak terakhir. Jujur, boleh dicek di tempat kami. Oke. Saya pertama, ketika ada pasien, karena kita harus paham ya, ketika ngomong holistic medicine, pengobatan medis adalah disebut pengobatan konvensional dengan medis. Sementara pengobatan alternatif bisa disebut pengobatan komplementer, itu istilahnya. Pengobatan komplementer. Komplementer. Ya, artinya apa meneh kuwi Pak? Artinya adalah pengobatan yang saling berhubungan. Jadi, ketika ngomong holistik arti menggabungkan antara pengobatan medis dan pengobatan alternatif, gampangan ning ngono Gus. Oh, berarti antara Samsudin sama Marcel, Bro. Fisik antara Sen sama Goibia. Nah, itu ibaratnya harus disinkronkan. Nah, ketika disinkronkan, pertama pasti semua pasien pasti kita sarankan ke dokter dulu. Diagnosa dokter apa? Dokter mempunyai diagnosa apa? Baru kita melanjutkan, melengkapi. Bukan berarti seolah-olah kita menghapuskan, skip pengobatan medis. Enggak, tapi kita masih nggak berarti ketika kita mengobatan dengan SD akhirnya itu tidak boleh, gak usah konsumsi obat medis mana, gak usah di rumah sakit mana, gak usah tuku sarap mana, enggak. Karena ini termasuk pengobatan komplementer, artinya adalah gabungan dari pengobatan yang dilakukan oleh medis dan pengobatan dilakukan oleh alternatif. Dan ini pun macam-macam caranya. Karena di dunia pun banyak ada dengan transfer energi, dengan herbal dan teknologi, dan kita yang di sini menyebut kita istilah pengobatan holistik komplementer ini adalah pengobatan teknologi resonansi metafakta. Artinya kenapa disebut teknologi? Siapapun bisa mengobati. Beda kalau misalnya ngapunten dengan para paranormal atau apa dengan menggunakan media, mungkin kalau nggak paranormal yang ngobati orang iso. Tapi kalau ini siapapun bila mana menggunakan, mensupport dirinya dengan teknologi resonansi metafakta sehat tentrem dengan berbagai produk baik kopi, coklat dan lain sebagainya, itu mensupport kesembuhan. Karena kesembuhan itu pada titik dasarnya adalah dari dalam diri kita sendiri. Uang sugesti musik itu juga bisa memunculkan gelombang-gelombang. Sugestinya juga main, akhirnya menyemangati diri sendiri, sembuh juga akhirnya ya. Seperti itu salah satu contoh. Walaupun musik metafakta tidak perlu kita kasih sugesti, tidak perlu kita sugesti kamu sembuh. Tidak, mungkin itu pengobatan komplementer lainnya. Karena kadang-kadang kan begini toh Pak. Ya. Saya itu kalau dikasih musik dukem Pak, sugesti saya Pak, wih enak nih. Langsung gini-gini Pak. Kan akhirnya tersugesti itu saya Pak. Biasanya begitu saya. Seperti itu. Nah kalau ini gampangannya kenapa? Bakon percaya, bakon enggak, ketika musik ini disetel, maka frekuensi vibrasi resonansinya itu diterima oleh tubuh. Percaya, ora percaya, tapi frekuensi vibrasinya sudah masuk. Itu yang kita memang alat ukurnya kita pakai satuan hertz. Karena yang ada di jurnal ilmiahnya mau satuan hertz, dan tiap-tiap musik mempunyai getaran beda-beda. Musik rock tentu beda dari musik dangdut. Oke Pak, baik Pak Iwan. Ya. Saya sudah sedikit paham. Dan nanti saya akan lebih pelajari lagi tentang yang panjenengan sampaikan, mudah-mudahan akan lebih banyak paham ya. Mengenai ini Pak, komentarnya Pak, masalah yang digoreng itu, masalah santriwati katanya diajarin rokok itu, tanggapan jenengan bagaimana? Betul tidak melakukan itu? Saya katakan dengan tegas, tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tegas. Tidak ada. Tidak ada sama sekali pemaksaan terhadap para santriwati untuk merokok. Tidak ada. Jangankan santriwati, istri saya sendiri, nggak pernah saya paksa. Nggak pernah. Boleh dicek istri saya apa saya suruh merokok? Tidak. Apalagi orang lain, itu adalah hak asasi manusia. Kita harus hargai. Pemirsa,